Seni memeluk masa lalu. Pernahkah Anda mendengar bunyi piring pecah, meledak, dar, seketika ruang tengah yang tadinya tenang berubah mencekam? Bagi sebagian orang, bunyi itu bukan sekedar pecahan keramik, melainkan mesin waktu yang melempar mereka kembali ke labirin trauma masa lalu. Namun, benarkah masa lalu harus selamanya menjadi hantu yang menakutkan? Sebagai manusia yang justru bertumbuh, saya percaya bahwa masa lalu, sesepi dan sesakit apapun, adalah lembaran yang layak kita peluk dengan damai. Menuliskan buku bersama Nyonya, sebagaimana tertuang dalam pengantar penulis, menjadi sebuah refleksi mendalam bahwa masa lalu sesungguhnya adalah dua tangkai bunga mawar dan melati. Keduanya, jika kita rawat dengan keikhlasan, akan menyebarkan keharuman yang mewangi hari ini. Rasa. Langkah pertama untuk berdamai dengan trauma bukanlah melupakannya, melainkan berani merasakan kembali tanpa menghakimi diri sendiri. Ketika emosi itu datang, entah berupa amarah yang meledak seperti piring pecah atau api cemburu yang membakar, akuilah keberadaannya. Luka emosional yang terpendam di alam bawah sadar seringkali bermanifestasi menjadi kecemasan atau ledakan emosi tak terkendali di masa dewasa. Dalam perspektif psikologi modern, mengakui rasa adalah fondasi utama dari resiliensi. Kita seringkali keliru menganggap bahwa melarikan diri dari ingatan buruk adalah tanda kekuatan. Padahal interpretasi kita terhadap rasa sakit itulah yang menentukan apakah luka tersebut akan terus membusuk atau bertransformasi menjadi pelajaran hidup yang mendewasakan. Tulisan, bagaimana cara kita memeluk rasa sakit itu agar tidak lagi melukai? Salah satu media paling bersahaja namun luar biasa kuat adalah melalui menulis. Bukan sekadar hobi, melainkan sebuah proses katarsis dan rekonstruksi jiwa. Riset terbaru yang dipelopori oleh Dr. James Pennebaker mengenai expressive writing, penulisan ekspresif, secara otoritatif membuktikan bahwa menuliskan pikiran dan perasaan terdalam tentang pengalaman traumatis selama 15-20 menit dalam beberapa sesi mampu memberikan dampak signifikan. Riset eksperimental ini menunjukkan terjadinya peningkatan post-traumatic growth, pertumbuhan pasca trauma, perbaikan suasana hati atau mood, hingga penguatan sistem imun tubuh. Ketika kita menuangkan memori ke dalam dan ke atas kertas, otak kita dipaksa untuk mengorganisasi kembali pengalaman yang berserakan menjadi sebuah narasi yang runtut dan bermakna. Kita yang tadinya merasa sebagai korban dari keadaan, perlahan-lahan mengambil alih kendali sebagai penulis atas narasi hidup kita sendiri. Tulisan menjadi jembatan yang mengubah trauma yang pekat dan menjadi kelakar hidup yang mencerahkan. Pelangi. Pada akhirnya, seindah atau sesepilu apapun kisah yang pernah terjadi, ia layak untuk dirayakan. Kehidupan tidak pernah dirancang dengan satu warna tunggal, justru perpaduan antara dinamika, suka dan duka. Warna paling pelangi itulah yang membuat kisah perjalanan hidup kita hari ini menjadi jauh lebih berwarna dan bermakna. Buku yang kami persembahkan di tahun 2026 ini sejatinya adalah surat cinta untuk Anda semua, para pembaca yang saat ini mungkin masih berjuang di tengah bayang-bayang trauma, maupun Anda yang telah berhasil menggenggam masa lalu dengan senyuman damai. Perang dunia emosional mungkin pernah berkecamuk di dalam dada. Namun ingatlah bahwa setelah badai yang paling hebat sekalipun, pelangi yang indah akan selalu siap hadir di cakrawala. Mari kita petik sejuta hikmah di dalamnya, dan mari melangkah maju dengan hati yang wangi. Written by Almar Rahman.